Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Intan Oktiana. Saya dari jurusan Matematika, kelas Pendidikan Matematika 2021C dengan NIM 21030 174022. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi berjudul Satu Simbol Banyak Makna. Ya, simbol pi lah yang akan saya bahas. Apa itu pi? Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan simbol pi, karena pi sudah kita temui sejak kita duduk di bangku SD. Nah, pi adalah suatu tetapan yang biasanya dipakai untuk mencari luas dan keliling lingkaran. Secara matematis, pi merupakan rasio keliling terhadap diameter lingkaran. Tanpa menghitung seberapa besar lingkaran, nilai pi selalu muncul dalam angka yang sama. Pi merupakan bilangan irasional, yang berarti bilangan yang tidak dapat diekspresikan sebagai suatu pecahan, atau bukan bilangan rasional. Bilangan rasional sendiri adalah bilangan yang dapat diekspresikan sebagai suatu bilangan pecahan A per B dengan A dan B bilangan bulat dengan syarat B tidak sama dengan 0. Singkatnya, bilangan irasional adalah bilangan yang angka belakang komanya tidak akan pernah berhenti. Untuk lebih mengenal pi, mari kita mengulik sejarah singkat tentang pi. Nah, di sekitar tahun 250 sebelum Masehi, pi pertama kali dihitung oleh matematikawan yang terkenal bernama Archimedes. Ia dianggap sebagai orang pertama yang menghitung nilai pi dengan akurat dalam esainya tentang pengukuran lingkaran. Archimedes menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan luas dua poligon atau segi banyak, yaitu poligon yang ada di dalam lingkaran dan poligon yang dibatasi oleh lingkaran. Dari hasil perhitungannya, Archimedes menemukan perkiraan antara 3, 1/7 dan 3, 10/71 atau dengan nilai rata-rata yang didapat yaitu sekitar 3,1418. Setelah itu, banyak matematikawan lainnya yang mencari nilai pendekatan pi yang sangat akurat. William Jonas mengenalkan dan menemukan simbol pi untuk mempermudah penggunaannya, dikarenakan nilai pi yang tidak efisien jika ditulis dengan semua digitnya. Simbol pi ini juga mewakili salah satu abjad Yunani loh, dan sampai saat ini simbol pi menjadi simbol kesepakatan bersama yang dipopulerkan matematikawan terdahulu. Pada tahun 2019, seorang ilmuwan komputer yang bernama Emma Haruka Iwao berhasil menemukan 32 triliun digit secara akurat. Lalu, pada 2 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2020, Timothy Mullikan berhasil menemukan 50 triliun digit yang jauh lebih akurat. Berapakah nilai pi? Lalu, manakah di antara nilai pi yang sesungguhnya? Apakah 22/7? Atau 3,14? Atau malah 180 derajat? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas apakah nilai pi sama dengan 3,14. Nah, pi ini selalu berkaitan dengan lingkaran. Jadi, untuk mengetahui nilai asli pi, kita membutuhkan lingkaran untuk diamati. Misalnya, saya mempunyai lingkaran dengan diameter 20 meter atau jari-jari 10 meter. Keliling suatu lingkaran adalah panjang busur atau sisi lingkaran tersebut. Anggap lingkaran di samping terbuat dari tali, sehingga lingkaran tersebut dapat kita potong sisinya. Cara paling gampang untuk menghitung kelilingnya yaitu: pertama, potong satu titik pada lingkaran. Kedua, tarik tali sehingga membentuk garis lurus. Yang ketiga, ukur garis lurus tersebut. Dengan menggunakan metode tersebut, lingkaran berdiameter 20 meter mempunyai keliling sebesar 62,831 meter. Dapat kita lihat pada ilustrasi tersebut. Lalu, kita akan dapatkan
keliling dibagi diameter sama dengan 62,831 dibagi 20 sama dengan 3,1415 atau sama dengan pi. Jadi, pi sama dengan keliling dibagi diameter. Yang kedua, kita akan membahas tentang pi apakah sama dengan 22/7. Nilai pi juga dapat disetarakan dengan 22/7. Namun, pi tidak sama dengan 22/7. Karena nilai pi adalah bilangan irasional, maka tidak dapat dijelaskan secara pasti dalam bentuk pecahan. Tetapi, bilangan yang mendekati pi adalah 22/7. Dapat disimpulkan bahwa nilai pi tidak sama dengan 22/7, karena 22/7 merupakan pecahan yang nilainya mendekati pi, dan untuk mempermudah pengerjaan soal tentang lingkaran. Yang terakhir, kita akan membahas tentang apakah nilai pi sama dengan 180 derajat. Nah, pembenarannya yaitu pi radian sama dengan 180 derajat. Radian adalah satuan untuk mengukur suatu sudut, sama seperti derajat. Jadi, nilai 180 derajat di sini bukan untuk menghitung lingkaran menggunakan rumus, melainkan untuk menghitung sudut, misalnya sudut 360 derajat. Maka, busur yang membentuknya merupakan sebuah busur full keliling lingkaran, sehingga panjang busurnya bisa kita hitung dengan rumus lingkaran yaitu 2πr. Kita bagi panjang busur ini dengan menggunakan jari-jari r, sehingga ketemulah hasilnya. Maka, bisa disimpulkan bahwa sudut 360 derajat sama dengan 2π radian. Lalu, 360 derajat tersebut sama dengan 2π radian dibagi kedua ruasnya, yaitu dibagi 2 sama dengan 180 derajat sama dengan pi radian. Nah, setelah kita mengenal pi, mari kita latihan soal tentang lingkaran. Perhatikan gambar bangun datar berikut. Tentukan luas daerah yang diarsir dan juga keliling bangun tersebut. Untuk pembahasan latihan soal yang pertama, kita menggunakan pi sama dengan 22/7 atau menggunakan pendekatan pi. Karena di sini jari-jari lingkarannya yaitu 7 cm. Akan lebih mudah kita menggunakan pi sama dengan 22/7. Nah, selanjutnya yaitu latihan soal kedua. Selembar seng berbentuk persegi panjang berukuran 50 cm kali 40 cm. Seng itu dibuat tertutup kaleng berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Luas seng yang tidak digunakan adalah titik-titik centimeter kuadrat. Berikut merupakan pembahasan dari latihan soal yang kedua. Untuk latihan soal yang kedua, kita menggunakan pi sama dengan 3,14 karena di sini dijelaskan bahwa jari-jari lingkaran adalah 20 cm. Akan lebih mudah kita menggunakan pi sama dengan 3,14. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.